Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Pratiwi dari kelas 10 TKP 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema bentuk struktur organisasi. A. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Secara definisi, organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri di antaranya 1. Terdiri atas sekelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Dan 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat dan langsung dalam organisasi perkantoran. Kelima fakta tersebut adalah sebagai berikut. 1. Setiap organisasi perkantoran pasti mencangkup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial baik disebabkan oleh struktur formal maupun informal. 2. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. Ketiga, sebagai suatu sistem terbuka. Setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Keempat, setiap orang dapat organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Mereka berharap organisasi dapat membantu mencapai tujuannya. Kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran yang dapat membantu mencapai tujuan bersama. B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Dr. Andes Muhammad Manulang, salah seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi. Prinsip-prinsip organisasi berikut. 1. Prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam mengorganisasikan atau membuat sesuatu statement organisasi, hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program prosedur organisasi, interaksi, simplikasi, intronisasi, dan mekanisasi. Kedua, prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja atau tugas merupakan keharusan yang mutlak. Tanpa adanya hal tersebut kemungkinan terjadi tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas pekerjaan, susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan kegiatan. Setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan pemerintah, dan pemakaian waktu tertentu. Keempat, rentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Melalui prinsip ini dapat diketahui beberapa jumlah
pengawasan pegawai yang tepat, dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pemimpin. 5. Tingkat pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pimpinan hendaknya diusahakan sedini mungkin. Keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Ketujuh, koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. C. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan merupakan susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang, menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibeda-bedakan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, pembagian tugas dan wewenang tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada tumpang tindih. Fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi, sehingga mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi. Kedua, menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan mengendalikan uraian tugas yang jelas bagi bawahan, juga membuat mereka lebih fokus untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ketiga, menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Keempat, memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. D. Bentuk-bentuk organisasi. 1. Organisasi atau garis atau lini. Pada bentuk organisasi, garis atau lini lalu lintas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal, sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. Kelebihan dari bentuk organisasi garis atau lini adalah sebagai berikut. A. Kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. B. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan cepat. C. Rasa kesetiakawanan antar pegawai lebih tinggi karena lebih saling kenal. Kekurangan dari bentuk organisasi garis atau lini adalah sebagai berikut. A. Keseluruhan organisasi sangat bergantung pada satu orang. Jika pimpinan tidak mampu memimpin, kelangsungan organisasi tersebut dapat terancam jatuh atau bahkan hancur. B. Biasanya pimpinan cenderung otoriter. C. Pegawai lebih sulit untuk perkembangan. Ini adalah gambar struktur contoh bagan organisasi bentuk garis atau lini. Yang pertama, pimpinan, kepala bagian, kepala seksi. 2. Organisasi garis dan staf. Pada bentuk ini, unit-unit. 2. Organisasi garis dan staf. Pada bentuk ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. Tetapi pada unit pimpinan ditambah tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan. Kelebihan dari bentuk organisasi garis dan staf adalah sebagai berikut.
memudahkan untuk pengambilan keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. B. Cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tujuan dan tugas yang luas. C. Lebih mudah untuk menerapkan konsep daring. Lebih mudah untuk menerapkan konsep daring man on the place. Ini adalah contoh struktur organisasi garis dan staf. Ada pimpinan, penasihat hukum, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM, bagian produksi, kepala seksi. Dan contoh struktur organisasi fungsional, pimpinan, kepala bagian. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah kata.